Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Imelda Hena Natalia dengan NIM 21106112221. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mengapa sih Indonesia itu masih menerapkan pidana mati. Baik, kita berangkat dari kasus Ferdy Sambo, yang mana sidang pembacaan vonis Ferdy Sambo ini telah berlangsung pada Senin 13 Februari 2023. Nah, berdasarkan hasil sidang tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu memutuskan bahwa Sambo bersalah atas pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat atau yang kita kenal dengan Brigadir J, dan kemudian dia divonis pidana mati. Nah, kemudian apa saja sih yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memvonis Ferdy Sambo dengan pidana mati? Yang pertama, bahwasanya tidak ditemukan pelecehan seksual, karena sebelumnya di sini Sambo menyebutkan bahwa pembunuhan yang ia rencanakan kepada korban itu karena korban telah melecehkan istri dari Ferdy Sambo sendiri, yaitu Putri Chandrawati. Dan yang kedua, yaitu bukti CCTV yang sengaja dihilangkan oleh Ferdy Sambo. Nah, dalam hal ini Ferdy Sambo ini terbukti telah memerintahkan bawahannya untuk menghilangkan bukti CCTV di tempat kejadian perkara atau yang selanjutnya disebut dengan TKP. Nah, di sini kita harus mengetahui bahwasanya Brigadir J sendiri itu diketahui dibunuh di rumah dinas Sambo di Komplek Duren 3 Jakarta Selatan. Namun rekaman CCTV di TKP tersebut justru tidak ditemukan, meskipun ditemukan bahwa rumah Sambo terpasang kamera pengawas. Nah, kemudian berdasarkan fakta di persidangan, rekaman CCTV itu memang ada, namun sengaja dihapus atas perintah Ferdy Sambo. Dan yang ketiga, terdapat hal-hal yang memberatkan vonis Sambo. Yang pertama adalah karena dirinya telah menimbulkan luka mendalam bagi keluarga korban, yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian, ia juga dinilai telah menimbulkan kegelisahan dan kegaduhan di masyarakat, sekaligus telah menciderai institusi Polri. Karena kita di sini mengingat bahwasanya saat dia melakukan pembunuhan itu, posisinya itu merupakan Kadif Propam saat melakukannya. Nah, Sambo juga kemudian terbelit-belit dalam mengakui perbuatannya. Nah, kemudian sebaliknya, tidak ada satupun hal-hal yang meringankan Sambo selama persidangan berlangsung. Kemudian, atas kasus ini, Ferdy Sambo itu telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 KUHP. Nah, di sini Ferdy Sambo juga terbukti terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan terkait pengusutan kasus kematian Brigadir J. Dan selanjutnya ia juga terbukti melanggar pasal 49 Undang-Undang ITE, jungto pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kemudian apa sih kira-kira pidana mati itu? Dan bagaimana pidana mati itu diatur dalam hukum Indonesia? Di sini pertama kita harus mengetahui apa itu definisi dari pidana mati. Kemudian saya mengambil dari Roslan Saleh, yang kemudian dalam Stelsel Pidana Indonesia pada tahun 1987 itu ngejelasin kalau hukuman mati atau pidana mati adalah jenis pidana terberat menurut hukum positif Indonesia. Nah, kemudian di sini terbagi lagi menjadi pengertian pidana mati menurut KUHP baru dan KUHP lama. Karena belum lama ini pada tahun 2023, tepatnya pada awal tahun itu telah disahkan ya rancangan undang-undang KUHP. Oleh sebab itu, nanti kemudian definisi pidana mati itu berubah gitu. Mari kita lihat yang pertama, menurut KUHP lama. Menurut KUHP lama itu hukuman pidana mati merupakan hukuman tertinggi atau terberat, yang mana penjatuhannya itu dilakukan terhadap kejahatan yang tergolong sangat kejam. Nah, ini dapat kita temukan pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati dalam lingkungan pengadilan umum dan militer.
yang mana dalam hal ini pidana mati dilakukan dengan cara menembak sampai mati. Nah, sebelum terdapat Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964 ini, pelaksanaan pidana mati itu mengacu pada pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun selanjutnya pasal 11 ini dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat, sehingga kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964 ini. Nah, menurut KUHP lama, pidana mati ini merupakan pidana pokok. Selanjutnya, menurut KUHP baru, hukuman mati adalah hukuman atau pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan pidana khusus. Untuk pengaturannya sendiri pada KUHP baru itu dapat ditemukan pada pasal 67 KUHP dan pasal 98 sampai pasal 102 KUHP yang baru. Nah, teman-teman, kita harus mengetahui bahwasanya bukan hanya menjadi pidana yang bersifat khusus, tapi hukuman mati dalam KUHP baru juga diancamkan dengan masa percobaan selama 10 tahun. Yang mana masa percobaan ini menjadi pertimbangan dengan harapan adanya perubahan perilaku dan penyesalan dari terpidana. Nah, di pasal 100 KUHP baru ini mengatur bahwa hakim menjatuhkan hukuman mati dengan percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan dan adanya harapan untuk memperbaiki diri dalam peran tindak pidana yang telah dilakukan. Nah, nantinya pidana mati dengan masa percobaan ini wajib dicantumkan dalam putusan pengadilan dengan tenggat waktu percobanya itu 10 tahun sejak 1 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Nah, apabila terpidana dalam kurun 10 tahun masa percobaan menunjukkan perubahan sikap dan perbuatan terpuji, maka hukuman mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup. Perubahan hukuman ini ditetapkan melalui keputusan Presiden atau Kepres setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Nah, tapi ada yang perlu kita ketahui juga, bahwa apabila terpidana sepanjang masa percobaan tidak menunjukkan perubahan baik dan tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka hukuman mati tersebut tetap dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Nantinya hukuman mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan gerasi terpidana itu ditolak oleh Presiden. Nah, KUHP yang baru itu juga mengatur apabila permohonan gerasi ditolak, tetapi eksekusi pidana mati tidak dilaksanakan dalam kurun waktu 10 tahun. Bukan karena terpidana melarikan diri, maka hukuman mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Kepres. Nah, sebenarnya pidana mati di KUHP baru ini merupakan upaya untuk menghilangkan pidana mati dari Indonesia. Jadi sebenarnya pidana mati ini juga kenapa masih diatur dalam KUHP baru, karena ini merupakan jalan tengah antara pihak yang pro dan kontra terhadap pidana mati di Indonesia. Apakah setelah adanya regulasi baru mengenai pidana mati di KUHP baru itu berarti bahwasannya sudah tidak ada lagi nih kontroversial terkait pidana mati di masyarakat? Ternyata regulasi pidana mati baik pada KUHP lama maupun KUHP baru itu tetap saja menuai pro kontra di masyarakat. Nah, misalnya dalam KUHP baru ini yang mengenai pidana mati yang sudah menjadi pidana khusus, di sini pihak yang setuju adanya pidana mati sebagai alternatif atau pidana khusus tadi itu beralasan bahwasanya pidana mati itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dan tentunya pidana mati ini tidak boleh dilaksanakan. Kenapa? Karena kita mengingat adanya tujuan dari hukum yang untuk menertibkan masyarakat. Akan tetapi dari sisi kontra, adanya masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati itu dirasa tidak adil. Hal ini dikarenakan seseorang yang terpidana mati pastinya telah melakukan tindak pidana yang sangat berat sehingga tidak bisa diberikan hukuman yang lebih ringan dari pidana mati. Nah, sebenarnya beberapa negara baik yang sistem hukumnya sama maupun yang tidak sama itu sudah tidak mau lagi memberlakukan pidana mati.
Di sini saya kutip menurut Amnesty International pada tahun 2017 lalu itu, yang telah menghapuskan hukuman mati dalam hukum atau praktiknya itu ada 142 negara. Nah, akan tetapi di sini yang saya mau fokuskan itu kepada Belanda saja. Kenapa? Karena Belanda itu merupakan negara yang pernah menjajah Indonesia gitu. Sehingga karena Indonesia merupakan negara jajahan dari Belanda, sistem hukum yang diberlakukan itu merupakan sistem hukum Belanda gitu. Nah, di sini memang secara sistem hukum Indonesia dan Belanda itu sama ya, yaitu civil law. Nah, begitupun pidana mati yang ada di Indonesia itu asalnya merupakan produk hukum yang dibuat dari Belanda itu sendiri. Nah, tapi kenapa sih Belanda itu sudah tidak lagi menerapkan pidana mati atau sudah menghilangkan pidana mati sedangkan Indonesia itu masih menerapkan? Di sini pemerintah Belanda itu tidak lagi menerapkan hukuman atau pidana mati itu sejak tahun 1870. Di negaranya itu aturan soal pidana mati itu sudah diganti dengan pidana seumur hidup. Nah, namun pihak Belanda kalau kita ketahui terus memperkuat keberadaan hukuman mati di Indonesia. Kita dapat mengetahui dari adanya pemberlakuan Wetboek van Strafrecht for Irlanders pada 1 Januari 1873 serta Wetboek van Strafrecht for Indonesia atau WVSI pada 1 Januari 1918. Nah, keduanya ini merupakan kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku bagi golongan pribumi di Hindia Belanda. Nah, produk hukum Indonesia bahkan sampai saat ini juga masih mengadopsi Wetboek van Strafrecht. Setelah masa penjajahan, pemerintah Indonesia mempertahankan hukuman mati pada masa demokrasi liberal 1951 dengan alasan sebagai strategi mempertahankan negara di era kemerdekaan, termasuk meminimalisasi pemberontakan yang kerap terjadi hampir di seluruh Indonesia. Sementara di Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998, hukuman mati penggunaannya menjadi bagi dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan pengaman agenda pembangunan. Nah, kan beberapa negara menganggap pidana mati melanggar HAM, termasuk Belanda. Tapi kenapa sih Indonesia masih menerapkan pidana mati? Di sini saya mengutip pendapat dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya yang menegaskan bahwasanya pidana mati di Indonesia ini sah dan tidak melanggar HAM. Mengapa beliau berpikir demikian? Karena beliau menganggap bahwa yang melanggar hak asasi manusia atau HAM itu orang yang tidak bersalah dicabut hak hidupnya. Itulah yang melanggar HAM. Ketika kita mencabut hak hidup orang lain dan orang lain merupakan orang yang tidak berdosa, kan gak bersalah, tiba-tiba kita bunuh, itulah yang disebut sebagai pelanggaran HAM. Tetapi seorang penjahat melalui proses peradilan gak ada yang namanya pelanggaran HAM. Kemudian soal problematika yang terjadi di masyarakat yang menilai Indonesia harus terbuka dengan perkembangan sistem pidana di dunia internasional. Di sini beliau juga mematahkan sebab penghapusan pidana mati di berbagai negara itu tidak selamanya berbanding lurus dengan angka kejahatan. Ada yang naik, ada yang turun. Nah, begitupun terhadap Indonesia masih memberlakukan pidana mati karena Indonesia masih punya alasan-alasan yang patut dipertahankan. Begitu. Berdasarkan dari apa yang telah saya jelaskan, di sini dapat disimpulkan bahwasannya produk hukum atau aturan yang terjadi yang dimiliki oleh suatu negara tidak harus sama dengan negara lain sekalipun sistem hukumnya sama, seperti misalnya Indonesia dan Belanda. Di sini Indonesia masih memberlakukan pidana mati dan juga Belanda sudah tidak lagi memberlakukan pidana mati sekalipun sistem hukum keduanya sama.
Sekian dari presentasi yang dapat saya jelaskan. Semoga kiranya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.